Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak berat sebelah jauh salamnya Pak ya. Bu, boleh sampai ke belakang ya Bu. Coba kita ulang nampak pakai batu. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam pertama kurang semangat, Ustadz ulang 17 kali. Wah, habis waktu jawab salamnya biaya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tak jadi 17 kali dapat. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Siti Maryam. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang barangkali tak sempat kita sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, Ayah Bunda, hadirin kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, juga kami peruntukkan terima kasih kepada sahabat kami. Ini kalau di depan kameramen agak luar biasa juga jadinya Bapak Ibu. Sahabat kami Cikgu Aker. Kami sama-sama kemarin pelatihan moderasi beragama Bapak Ibu di Kemenak Kota Pekanbaru. Baik Bapak Ibu yang Bunda, hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini pantas rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihir nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah,
kita bersyukur kepada Allah, Engkau telah menghidupkan kami setelah kita berada di alam kematian. Saat tertidur malam, kita semuanya berada di alam kematian. Terbangunnya kita di kala waktu subuh, kita mengucap kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana, telah Engkau hidupkan, ba'dama amatana, setelah kematian, wa ilaihin nusur, kepada Engkaulah tempat kami kembali. Jadi sekiranya Bapak Ibu Ayah Bunda, hari ini kita hidup, suatu saat nanti akan mengalami yang namanya kematian. Kalaulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap kembali dalam keadaan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita tetap kembali dalam keadaan beragama Islam, dan insya Allah mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, itu ketika Ustaz berselawat pakai sayyidina. Kadang ada pula jamaah kita, Ustaz, di tempat kami tidak macam itu bunyi selawat Ustaz. Apa bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad. Langsung aja Ustaz ya. Jadi nampaknya ada pula dua versi kita berselawat. Ada yang pakai sayyidina dan ada yang tidak pakai sayyidina. Jadi di antara yang kedua ini, mana yang paling betul itu Pak? Nampak wajah-wajah perbedaan mazhab subuh ini nampak. Baik, tidak usah kita jawab ya Bapak Ibu ya. Ustaz hadir bukan pula untuk mengganggu. Oh, selama ini Bapak Ibu ya Bunda kami berselawatnya pakai sayyidina. Alhamdulillah. Lanjutkan. Oh, jadi bagi Bapak Ibu ya Bunda selama ini berselawat tidak pakai sayyidina, alhamdulillah, tetap dilanjutkan. Berarti betul kedua-duanya. Lalu yang salah itu yang mana Bapak Ibu? Oh, yang tidak mau berselawat. Topik Bapak Ibu. Jadi yang salah itu Ustaz memang orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi. Orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi itu, inilah orang-orang yang termasuk pelit, kadekut, kikir. Kalau bahasa baratnya sampili karyang. Ala sampili karyang pula ada tandingannya Pak Bu ya. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kesempatan, diberikan kemudahan selama hidup kita ini. Marilah kita perbanyak dalam rangka untuk berselawat insyaallah. Wabil khusus jamaah Masjid Siti Maryam pada subuh ini, inilah wajah-wajah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Insya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bu laikan cainan nak mendapatkan syafaat besoknya, Bu. Nya tahu cainan itu apa bahasa Indonesia tuh Pak ya? Itu bahasa Bangkok tuh, cainan. Besok tanya sama Ustaz Arman Ghani ya Bu ya. Karena Ustaz cainan Bu. Itu beda-beda negara nampak Bu ya. Baik, kalau kita luruskan, kalau cikgu kita tidak tahu dia sudah cikgu ya. Untung tidak tahu itu. Lai pengen, itu nampaknya saya. Lai pengen nak masuk surga, insyaallah husnul khatimah. Itu artinya tuh cikgu. Jadi ciinan tadi pengenlah, biar paham kita Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu Bunda, mohon izin Ustaz tampil pada subuh ini dalam rangka menggantikan tuan guru kita Ustaz Dr. Haji Arman Ghani. Malam tadi beliau menelpon minta bantu, minta gantikan. Karena beberapa bulan belakangan ini, alhamdulillah kita juga termasuk pengurus MUI, Majelis Ulama Kota Pekanbaru. Jadi 2-3 bulan ini ada program MUI itu di setiap masjid, tapi itu perwakilan juga Bapak Ibu. Karena masjid ribuan banyaknya masjid di Kota Pekanbaru, maka diambillah 10 titik di setiap kecamatan. Jadi begitu Ustaz Arman Ghani keliling beliau Bapak Ibu. Jadi mohon izin kalau banyak jadwal-jadwal di masjid-masjid yang lain barangkali untuk sementara ini dalam perjalanan dinas, ini ada pergantian sifatnya sementara. Insya Allah di lain waktu tetap bisa bersama Tuan Guru kita kembali. Insya Allah. Baik Bapak Ibu Ibunda hadirin kaum muslimin, dalam rangka untuk mengawali sebuah ayat yang Ustaz bacakan tadi, nanti bisa kita tengok di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Hasyr. Surah urutan yang ke-59 pada ayat ke-18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata takwa di sini Bapak Ibu Bunda, takwa itu diartikan takut. Jadi takwa berarti takut. Apa maksudnya? Orang yang bertakwa itu berarti orang yang punya perasaan takut. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya orang yang punya perasaan takut kepada Allah. Kenapa kita merasa takut kepada Allah? Jangan-jangan ibadah sholat kita yang selama ini tidak diterima oleh Allah. Takut tak kita Bapak Ibu? Kita sudah capek bangun pagi, bangun subuh, tinggalkan rumah kita, berjalan keluar rumah kita, sholat kita di masjid. Jangan-jangan besok tak diterima oleh Allah. Ada perasaan takut. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang banyak rasa takutnya kepada Allah. Takut dia ibadah sholatnya tak diterima oleh Allah. Takut kita puasa kita selama ini tak sampai kepada Allah. Takut kita ibadah kita yang lain sehingga nanti kita dimasukkan ke dalam api
nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, lain tolong nak masuk api neraka, Bu. Lain dah. Takkan tolong kita ada Pak Bu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ya Bunda, maka orang yang bertakwa setiap saat dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, tertanam perasaan takut kepada Allah. Jadi ketika terdengar suara muazin, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Jadi orang-orang beriman, bertakwa, mereka punya perasaan takut kepada Allah, dan bahkan jauh sebelum muazin itu memandangkan kalimat azan, kita telah terbangun. Alhamdulillah. Kita tinggalkan rumah kita, kita lipat selimut kita, kita matikan setelan AC kita, lalu kita berangkat ke masjid rumahnya Allah dalam rangka untuk menunaikan ibadah sholat fardu subuh. Tapi kalau orang yang tidak punya perasaan takut, lalimo kali suara azan di Masjid Siti Maryam ini, kapan datangnya? Jumat saja, Bu. Tapi tidak ibu berapa ya? Bagi awak yang apa-apaan. Sudah dipanggil melalui mikrofon Masjid Siti Maryam, tapi orang yang tak punya perasaan takut kepada Allah, nak azan salat, nak qomat salat, solat salat. Yang namanya deyen, tidak juga akan datang. Tahu deyen cikgu ya? Saya. Jadi Bapak Ibu yang Bunda, ini orang yang punya perasaan takut kepada Allah. Jadi orang yang merasa bertakwa kepada Allah, takut dirinya kepada Allah, maka dia akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang Bunda, orang beriman, bertakwa, takut, maka kita takut kepada Allah, mendekat kita kepada Allah. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan. Apa di antara perintah Allah? Melaksanakan ibadah sholat. Jadi ini punya orang yang takut kepada Allah. Berbeda Bapak Ibu, kalau kita takut kepada makhluk, takut kepada binatang buas, contoh nih, di saat kita pergi dari rumah, keluar rumah mau sholat berjamaah ke masjid, tapi nampak kita di simpang itu ada sebuah merek. Awas ada anjing galak. Kalau nampak merek itu, kira-kira ibu masih melenggok di depan merek itu. Nah, ngapa? Ada perasaan takut. Ada merek. Baru nampak merek, kita agak mengelak. Tandanya apa? Kita takut kepada makhluk ataupun binatang buas. Tapi kalau orang kampung Ustaz, orang Bangkok, bagak-bagak Bapak Ibu. Orang Bangkok cikgu, Bangkinang bagian Kuok. Kalau nampak merek, awas ada anjing golak, nggak larinya dong. Subhanallah, ibu copet golak, ketahuan jadi Pak ya. Kalau nampak merek, awas ada anjing golak, nggak larinya dong. Bahkan semakin mendekat dia, sudah golak anjing tu golak ya, subhanallah. Baik Bapak Ibu, itu intermezzo sekali. Jadi orang yang punya perasaan takut kepada Allah, maka kita mendekat.
Orang yang punya perasaan takut kepada makhluk, kepada binatang buas, kita menjauh. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman bertakwa kepada Allah dan ditegaskan oleh Allah, dan hendaklah setiap diri kita masing-masing, siapapun di antara kita, marilah kita hitung-hitung, kita tengok-tengok kembali, kita evaluasi diri kita ini, kita muhasabah. Maksudnya Bapak Ibu, Allah tegaskan kepada kita, orang beriman, orang bertakwa kepada Allah, muhasabahlah diri kita ini. Oh, kami lah muhasabahnya Ustaz, kami undang Ustaz ceramah sekali setahun. Alhamdulillah juga lah. Tapi yang namanya muhasabah diri itu bukan hanya di bulan tahun baru Islam saja. Di pergantian tahun kita ceramah muhasabah. Alhamdulillah. Tapi semestinya kita bermuhasabah kepada Allah itu setiap saat, setiap waktu. Terutama barangkali sebelum kita tidur malam, sempat kita untuk sholat sunat 2 rakaat, kita ingat-ingat kembali, ya Allah, hari ini bangun subuh tadi jam sekian. Ini pokoknya kita muhasabah diri kita. Hari ini apa yang sudah kita perbuat untuk Allah? Apalagi Bapak Ibu sudah puluhan tahun, 50 tahun yang berlalu, 40 tahun yang berlalu. Mari kita ingat-ingat kembali. Ya Allah, rasa-rasanya bagaimana ibadah kita, ibadah saya kepada Allah. Mestinya kita muhasabah diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang bunda hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan juga hari ini kita sudah berada di akhir tahun 1445 Hijriah. 28 Juni bertepatan kalau tidak salah 21 Zulhijjah. Jadi sudah Zulhijjah kan habis, istilahnya kalau di bulan Latinnya itu bulan Desember kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, adanya sebentar lagi pergantian tahun dari 1445 Hijriah menjadi 1446 Hijriah. Bapak Ibu, ini angkanya bertambah atau berkurang? 1445 menjadi 1446. Angkanya terus bertambah. Tapi ingatkan, semakin bertambahnya angka tahun demi tahun ini, ingat sesungguhnya semakin berkurang jatah hidup kita. Semakin berkurang jatah hidup kita. Kalau hari ini umur kita 50 tahun, jangan kita bayangkan 50 tahun yang akan datang. Macam apa bentuk kita nih Bapak Ibu. Oleh karena itu, orang yang beriman, mereka bertakwa kepada Allah, akan banyak muhasabah diri. 50 tahun ya Allah yang telah berlalu, solat saya seperti ini, rasa-rasanya ya Allah, ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Suatu saat nanti saya ini, kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Bapak Ibu yang mudah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita muhasabah. Semakin bertambahnya angka tahun, maka semakin berkurang jatah hidup kita. Semakin lamanya kita meninggalkan masa-masa lalu kita, maka semakin dekatnya kita akan
menuju kematian. Bu, lain diamnya mah. Takon loh. Sedang muasabah barangkali ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah praktek ceramah kita. Sedang muasabah kami Ustaz mengingat-ingat kami, jangan-jangan hari ini kita dimatikan oleh Allah. Bu, hari ini kita dimatikan oleh Allah. Kalau sempat sekali hari ini rasanya bagaimana Bu? Tunggu dulu Ustaz, anak kami masih ketek-ketek baru bisa macam tu Bu. Tunggu dulu, kaum sawit kami masih sedang dalam keadaan batobi baru bisa seperti itu? Tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sudahkah diri kita ini mempersiapkan kalau yakin kita suatu saat nanti akan dimatikan oleh Allah? Sudahkah kita persiapkan diri kita ini dengan memperbanyak amal ibadah? Ada sebuah kisah sikit Ibu. Masih sempat lagi Ustaz ya. Jadi kisah ini Bapak Ibu, ada seorang kakek. Ini kalau kakek biasanya sudah tua atau masih muda nih Bu? Sudah tua, sepakatnya Pak ya. Ada seorang kakek, kalau tengok ciri-ciri kakek tadi, rambutnya sudah pada memutih bahasa Paknya. Laba ubatnya Pak Bu ya, rambutnya sudah pada memutih. Tengok kulitnya sudah pada kendor. Tengok pandangan mata sudah pada kabur. Tengok gigi satu persatu sudah pada gugur. Kalau macam itu bentuknya, tak lama lagi akan masuk ke pintu pondok semangat. Jadi seperti itu ciri-cirinya. Rambut sudah pada memutih, kulit sudah pada kendor, pandangan matanya sudah pada kabur, gigi sudah pada gugur. Tidak lama akan masuk ke pintu kubur. Ditanyalah oleh seorang khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Jadi khalifah dinasti Abbasiyah bertanya kepada seorang kakek, umur kakek berapa tahun? Kira-kira berapa tuh Bapak Ibu? Kalau macam tadi ciri-cirinya. Ada 70 Pak, anggaplah seperti itu. Kalau ciri-cirinya mungkin menurut kita umur sang kakek tadi sudah mencapai 70 tahun. Setelah ditanya oleh sang khalifah, kakek menjawab umur 20 tahun. Masya Allah. Aduh kakek umur 20 tahun lagi nih Pak Bo. Ustaz kadang kalau bertanya oleh ibu-ibu jamaah, berapa umur Ustaz? Tidak pede Ustaz menjawab 20 tahun. Sangko mencai-cai nanti ya Pak ya. Subhanallah. Baik Bapak Ibu. Jadi ketika sang kakek menjawab umur 20 tahun, kaget sang khalifah. Terkejut dia Bu ya. Kaget sang khalifah. Ini jangan-jangan mungkin sang kakek tadi sudah tuanya, mungkin soal pertanyaan tadi kurang dengar. Ulang sekali lagi. Umur kakek berapa tahun? 20 tahun. Semangatnya luar biasa. Ditanya sekali lagi, cukupkan pertanyaan 3 kali. Sang kakek tetap menjawab umur 20 tahun. Masya Allah. Padahal lah macam itu bentuknya lisut nampaknya itu Bapak Ibu. Tapi sang kakek berani menjawab umur 20 tahun. Apa Bu? Jadi sang khalifah tadi kaget, heran, termenunglah sang khalifah tadi. Di situ baru kakek tadi memberikan penjelasan. Apa kata sang kakek?
Benar kata sang kakek, umur saya 50 tahun yang berlalu, yang sudah habis, 50 tahun yang sudah habis dulu, umur saya pergunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Masya Allah. Apapun bentuk kemaksiatannya, berjudi kah, minum minuman keras kah, main wanita, berzina, membunuh, semua kejahatan 50 tahun yang berlalu sudah pernah saya lakukan. Subhanallah. Jadi apa hubungannya jawaban umur 20 tahun? Baru 20 tahun belakangan inilah saya baru kenal dengan Allah. Baru 20 tahun belakangan inilah saya baru melaksanakan ibadah sholat. Baru 20 tahun belakangan inilah saya baru membaca Al-Quran. Baru 20 tahun belakangan inilah saya baru menginfakkan harta yang saya miliki di jalan Allah. Subhanallah. Rupanya Bapak Ibu. Jadi jawaban sang kakek umur 20 tahun ini rupanya apa yang terjadi? Yang semestinya 50 tahun berdosa, baru 20 tahun beribadah. Mana yang berat kira-kira itu Bapak Ibu? Masih berat timbangan dosanya. Yang semestinya kalau berat timbangan dosa, otomatis kita dimasukkan ke dalam neraka. Tapi singkat cerita Bapak Ibu, ternyata setelah sang kakek ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan ke dalam surga. Rasulullah adil pula Allah taala. Kenapa 50 tahun perbuatan dosa, 20 tahun baru ibadah? Kenapa dimasukkan ke dalam surga yang semestinya dicemplungkan ke dalam neraka? Inilah Bapak Ibu Ayah Bunda, Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Penerima Taubat. Jadi siapapun di antara kita, entah kalau ada agaknya jamaah Masjid Siti Maryam yang sampai hari ini dia belum pernah berdosa lagi Ustaz. Kalau ada yang belum pernah berbuat dosa, bolehlah tunjuk tangan agaknya Pak Bu ya. Anda ada tunjuk tangan berarti laba dosa kita semuanya. Iya Bu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sudah hadirin kaum muslimin, setiap kita ini sudah pernah berbuat salah dan dosa, intinya hanya satu. Kalau kita mau bertaubat kepada Allah di akhir hayat kita, kisah sang kakek tadi 20 tahun sebelum sang kakek tadi dimatikan oleh Allah, sang kakek sudah bertaubat kepada Allah. Bentuk kemaksiatan yang 50 tahun yang berlalu tidak lagi beliau kerjakan. Artinya di penghujung hayat sang kakek tadi bertaubat kepada Allah 20 tahun lalu dimatikan. Maka 20 tahun belakangan inilah dihitung sebagai usia ibadah. Jadi usia kita itu sebetulnya bukan terhitung dari 01 sampai 70 tahun, tapi berapa lamakah usia kita ini kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang Bunda hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka singkat cerita tadi di akhir hayat sang kakek tadi, karena dia sudah bertaubat kepada Allah. Intinya sebanyak apapun salah dan dosa kita, walaupun seperti buih di lautan, kalau kita mau bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha yang benar-benar bertaubat kepada Allah,
Allah ampunkan salah dan dosa-dosa kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang Bunda, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti kata Allah akan mengalami kematian. Kalaulah kita dimatikan oleh Allah suatu saat nanti, mudah-mudahan matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Bapak Ibu yang Bunda, sebelum kita dimatikan oleh Allah, perbanyaklah beribadah. Kesempatan masih terbuka. Sebelum kita dimatikan oleh Allah, perbanyaklah beribadah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Maka pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada istrinya Siti Aisyah. Apa kata beliau? Ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau melakukan 4 hal, kata Rasulullah. Artinya sebelum Aisyah tidur malam nih Bapak Ibu. Jadi Rasulullah berpesan di waktu malam, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau melakukan 4 hal, kata Rasulullah. Apa yang 4 hal itu? Yang pertama kata Rasulullah, jangan engkau tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran. 1. Yang kedua, jangan engkau tidur ya Aisyah sebelum para nabi-nabi yang terdahulu memberikan syafaat terhadap dirimu. Yang ketiga, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum Allah, orang-orang beriman pun akan memaafkan salah dan dosa-dosa. Yang keempat kata Rasulullah, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu ya Bunda, mendengarkan pesan Rasulullah ini, 4 pesan Rasulullah ini, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya bisa melakukan sementara waktunya sebentar saya ingin tidur malam. Tabayang kita Bapak Ibu, kata Rasulullah, bagaimana membaca khatam Al-Quran sebelum tidur? Al-Quran itu setebal ini, sebesar ini dan lain sebagainya. Mungkinkah kita akan bisa sebelum tidur kita mesti mengkhatamkan Al-Quran, kata Rasulullah? Tidak mungkin bisa, ada Rasulullah, kata istrinya Aisyah. Senyum simpul Rasulullah. Ya Aisyah, sesibuk-sibuk apapun urusanmu di siang hari, jangan engkau tinggalkan 4 hal ini. Khatamkan Al-Quran, kata Rasulullah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sebelum kita tidur, jangan engkau lupakan membaca surah Al-Ikhlas. Leiton tu surah Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Panjang Bu? Enggak. Jadi kata Rasulullah itu hanya membaca surat Al-Ikhlas, sesibuk-sibuk apapun urusanmu, jangan engkau tinggalkan hendak melaksanakan tidur malam. Artinya Bapak Ibu, rupanya Al-Quran yang tebal yang sebesar itu, ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, itu pahalanya karena Al-Quran surat Al-Ikhlas itu kesimpulan daripada Al-Quran 30 juz, 114 surat itu, 6.666 ayat itu
terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Payah agaknya, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau selama ini kita masih belum, insya Allah nanti malam kita sebelum kita tidur, kita usahakan sesibuk-sibuk apapun urusan kita di waktu siang hari, kita baca surat Al-Ikhlas sebelum tidur. Kata Rasulullah, bacalah agak 3 kali. Kalau sekali boleh Ustaz? Boleh. Kalau 10 kali lebih baik. Intinya, semungkin Al-Quran yang tebal yang besar itu tak sanggup kita membacanya, baru mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Belum sampai 5 ayat, matolali buatnya Bapak Ibu. Tapi kalau menengok, kan kini zamannya ikut ya, tengok, pagi tadi status pacebok kawan ini, tak ini dah, pacebok ya cikgu ya, ini pacebok tulisannya Mbak, tak boleh kita, Ustaz tak boleh bohong. Pacebok hanya mengatakan suara. Tulisannya pacebok rupanya, Bu. Kalau membaca status kawan 2,5 jam, nah dia terlolok matu tu. Tapi kalau membaca Al-Quran belum 5 ayat, la libawat matu. Berarti bagus juga sebetulnya tu, Bu. Nanti kalau lah mulai yang payah-payah tidur itu cikgu ya, buka aja lah Al-Quran. Boleh cari payah betul nak tidur malam ni. Ingat kaji Ustaz kemarin, mulailah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan leta loloknya, Bu ya. Insya Allah. Baik, jadi sebelum kita tidur malam itu jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Pahalanya tidak mengalahkan seperti orang yang mampu mengkhatamkan Al-Qur'an. Satu. Yang kedua, sempat agaknya lagi di Ustaz. 10 menit. Kadang kalau dimulai ini payah pula berhenti ya cikgu ya. Subhanallah. Baik. Yang kedua, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau mendapatkan syafaat dari para nabi-nabi yang terdahulu. Maka sebelum tidur itu engkau perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk seragam qul huwallahu 3 kali, baca pula selawat tadi 3 kali. Kok lebih? Alhamdulillah. Qul huwallahu 3 kali, berselawat kita 3 kali. Maka insya Allah di setiap sebelum kita tidur malam, para nabi-nabi yang terdahulu memberikan syafaat kepada diri kita. Syafaat itu Bapak Ibu besok di padang mahsyar, di akhirat kelak, kitalah orang yang akan dibantu, ditolong oleh Rasulullah. Pengen mendapatkan pertolongan Rasulullah besok, Bu? Alhamdulillah. Jangankan pertolongan Rasulullah, di dunianya saja kadang Pak RT membantu awaknya, senang hati kita cikgu. Ini ada BLT ini, senang hati kita. Apalagi bantuan pertolongan Rasulullah. Insya Allah kita akan dipermudah untuk mendapatkan. Jadi yang kedua kata Rasulullah, jangan engkau tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Perbanyaklah berselawat
kepada Nabi, kata Rasul. Yang ketiga, jadi yang ketiga, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum Allah ampunkan salah dan dosa-dosa. Maka dari itu, setiap malam sebelum engkau tidur, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal seragamkan pula 3 kali. Qul huwallahu 3 kali, berselawat kita 3 kali, beristighfar kita 3 kali. Artinya apa? Sebelum kita tidur malam, kita sudah minta ampun kepada Allah. Sudah minta ampun. Kalaulah suatu saat nanti sekiranya ketika kita sedang tidur malam, besok subuh tak bangun-bangun kita lagi, rupanya kita dijemput oleh Allah di saat kita sedang tidur malam. Beruntung kita Bapak Ibu. Kenapa? Sebelum tidur tadi kita sudah menyempatkan beristighfar kepada Allah. Kita sudah minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita selama ini diampuni oleh Allah, insya Allah. Kadang awak kini mau tidur tuh pakai pula handsfree nama sekarang tuh enciku. Aku terkelola. Apa yang lagi itu Pak? Elola ku tambayendo. Itu lagu kami itu cikgu. Kini tidak ada lagu-lagu DJ. Oh deh. Jangan-jangan sedang memutar itu isdet ibu ya itu. Mati kita Bapak Ibu. Ada orang yang mati sedang musik-musik? Ada. Ada orang yang mati sedang berzina, sedang minum-minuman keras. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan yang seperti itu, insya Allah. Yang keempat. Jadi yang keempat, ya Aisyah, jangan engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tentu kaget Aisyah. Gimana mau malam kita mau haji mau umroh? Kalau sekarang malam jam 10 malam dah tutup travel umroh kita Bapak Ibu. Cikgu ya, tidak mungkin kita mendaftar ke Kemenak, sudah tutup Kemenak. Jadi Bapak Ibu, inilah kelebihan umat Rasulullah itu. Setiap malam jika amalan ini yang dia amalkan, maka dia akan mendapatkan pahala tak ubah seperti pahala orang yang sedang melaksanakan haji dan umroh. Apa kata Rasulullah? Maka perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sebelum kita tidur, sempatkanlah untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Karena ibadah haji ataupun ibadah umrah, di saat kita tawaf mengelilingi Ka'bah itu Bapak Ibu, kalimat yang banyak dibaca itu inilah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak boleh doa lain Ustaz? Boleh. Tapi kalau tidak, kadang buku panduannya kan ada, nanti tidak hafal kita sibuk, jangan-jangan ada tumbuh pula jamaah di depan itu. Bagus yang hafal sama kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak hafal doa-doa lain, itu saja yang kita baca keliling tawaf tadi, luar biasa Bapak Ibu.
Jadi setiap tidur malam kita bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang haji dan umroh. Payah enggak Bu? Insya Allah tidak. Pertama tadi apa? Baca surat Al-Ikhlas. Biar lebih seragam, baca pula 3 kali. Qul huwallahu 3 kali, berselawat kita 3 kali, beristighfar kita 3 kali, bertasbih, bertahmid, tahlil dan takbir lengkapkan baca pula 3 kali. Kalau sudah itu yang kita amalkan Bapak Ibu Ayah Bunda, mudah-mudahan kalau Allah jemput kita, Allah matikan kita, mudah-mudahan karena ibadah ini yang selalu kita amalkan, insya Allah lisan kita ini, lidah kita ini akan dimudahkan oleh Allah untuk melafazkan kalimat La ilaha illallah. Siapa kata Rasulullah di akhir hayatnya mampu dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin baginya masuk surga. Itu salah satu ciri daripada seseorang yang mengalami kematian yang husnul khatimah. Apa itu kematian husnul khatimah? Kematian yang baik. Pengen kita mendapatkan kematian yang baik, itulah yang kita doakan kepada Allah. Ya Allah, kalau nanti Dayan mati, matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Itu harapan kita nih Bapak Ibu. Kadang kini mati di lantai 2 boleh, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda hadirin kaum muslimin, penutup umur kita nanti agar kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dengan muhasabah diri kita ini sudah puluhan tahun kita hidup, maka di akhir hayat kita ini jangan kita lupa muhasabah diri kita, perbanyak amal ibadah. Ibadah akhir hayat ini juga akan menentukan kita di sisi Allah. Apakah nanti bisa kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, kematian yang tidak kita inginkan. Mati di meja judi, mati di kamar hotel, baduo dia tebat. Tahu baduo dia tebat kok? Apa contoh cintu ya? Baduo dia tebat. Umpamanya, nih bapak lagi dinas keluar kota, papa dinas ke Jakarta. Jadi sang istri antarkanlah suami tadi ke bandara, dinas luar kota, berangkatnya di hari Kamis malam Jumat, tahu-tahu nanti jam 12 malam, ibu dapat telepon, diangkat. Ini benar dengan Ibu Sian? Iya benar. Ini ada bapak ini kan, itu suami saya tuh Pak. Nah bapak sudah tiada. Bapak sudah wafat, meninggal dunia. Innalillah. Tapi meninggalnya kok tertangkap di kamar satu boleh. Di hotel Sianu itu di lantai 40 sedang baduo dia tebat. Leta bayang baduo dia tebat itu. Tertangkap berbuat mesum. Tapi puluh di malam Jumat. Mudah-mudahan mau ibu doakan husnul khotimah tuh. Boleh jawabannya cikgu ya. Subhanallah. Tidak mungkin ya Bu ya. Ini kadang ada kajiannya tuh Bapak Ibu. Ya, tiada seorang muslim itu wafat di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Mantap, sekarang hari Jumat Ibu ya. Tiada seorang muslim wafat di hari Jumat atau malam Jumat, berarti Kamis malam macam malam tadi. Hari ini Jumat,
maka dia akan bebas dari azab kubur. Luar biasa. Jadi orang muslim itu Bapak Ibu wafatnya tepat pada hari Jumat atau di malam Jumat, apalagi di akhir hayatnya sedang beribadah, apalagi di akhir hayatnya sedang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah ciri kematian husnul khotimah, dijamin masuk surga. Terakhir Bapak Ibu ya Bunda, jadi kematian husnul khotimah itu memang kematian yang kita inginkan sebetulnya. Siapa lagi yang mendapatkan kematian husnul khotimah? Wafatnya tepat pada hari Jumat tadi, hari ini, berarti mantap juga. Perbanyaklah kita berdoa hari ini ya cikgu. Ya Allah, matikanlah Dayan hari ini, hari Jumat nih ya Allah. Nah, mau doa seperti itu tunggulah dulu Ustaz, Eko apa masih dinas luar ataupun capek pulang ya. Jadi terakhir kematian hari Jumat itu kemuliaan salah satu hari yang paling mulia. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Jumat ini hari yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa kata Rasulullah tidak hari Senin? Karena Rasulullah lahir hari Senin. Ternyata hari Jumat itu adalah hari yang mulia di antara hari yang lain. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Hari Jumat itu pula Nabi Adam karena sudah lama di dalam surga, apa kata Allah? Engkau pakailah fasilitas kemewahan di dalam surga itu, kecuali jangan engkau dekati sebuah pohon. Pohon apa namanya, Bu? Pohon khuldi. Untung tidak pohon jaring kata Allah. Kalau sempat pohon jaring, pohon petai, agak tersiksa aja Pak sekata Pak Bu ya. Jangan dekati sebuah pohon, itulah pohon khuldi. Tapi iblis laknatullah tak berhenti untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya dipetik buah khuldi tadi, terlepaslah seluruh kemewahan dan kemegahan surga itu. Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga bertepatan pada hari Jumat. Hidupnya Nabi Adam di dunia ratusan tahun, Nabi Adam pun wafatnya tepat pada hari Jumat. Maka kata Rasulullah, tidak akan terjadinya dunia ini kiamat kecuali hari Jumat. Berarti hari ini nampaknya nih, hari Jumat ini Ustaz, nampaknya hari ini Bapak Ibu, karena hari Jumat dunia itu dikiamatkan. Apakah Jumat hari ini? Apakah Jumat sepekan akan datang? Sebulan akan datang? Setahun akan datang? 100 tahun yang akan datang? Kapanpun Jumatnya, yang penting kita mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak amal ibadah, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya Bunda, pertemuan kita ini sambil kita mengulang-ulang kaji, kalau memang ada baiknya mari kita amalkan bersama. Insya Allah memberatkan timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Sofian pakai peci haji, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.